Kita buka sama-sama firman Tuhan Lukas pasal yang kelima. Menjadi saksi bagi Kristus dan gerejanya. Itu adalah panggilan orang percaya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dan juga menjadi saksi bagi gerejanya. Terlebih daripada kita diselamatkan untuk hanya bebas dari dosa. Terlebih daripada kita diselamatkan hanya untuk diampuni segala pelanggaran kita. Kita diselamatkan itu bukan untuk hidup baik-baik saja. Dalam keadaan baik-baik saja di muka bumi. Kita diselamatkan itu bukan untuk punya rumah yang bagus. Kita diselamatkan bukan untuk punya karir yang lancar. Kita diselamatkan bukan diluputkan dari mara bahaya. Kita diselamatkan bukan untuk sebuah kesembuhan pemulihan saja. Tapi rancangan keselamatan itu jauh konsepnya itu lebih besar daripada itu. Yaitu pemakaian Tuhan atas hidup kita. Yaitu kita menjadi alat di tangan juru selamat kita. Yang sudah menyelamatkan kita. Itulah rancangan keselamatan untuk kita menjadi saksi bagi misi agungnya. Orang-orang juga bisa mendengar kabar baik. Orang-orang juga bisa mendengarkan Injil. Hidup kita bukan tentang pekerjaan yang lancar, pasangan yang pengertian, anak-anak yang patuh. Tapi lebih daripada itu kita dipanggil untuk menjadi alatnya. Yang percaya katakan amin. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus pertama-tama memanggil Petrus. Yang kemudian menjadi alat yang dahsyat, menjadi bapa daripada gereja mula-mula. Bagaimana kekristenan dimulai dan kemudian Petrus menjadi seorang rasul yang membapai gereja-gereja. Yang namanya adalah Simon. Tuhan bilang sama Simon bahwa nama kamu akan jadi Petrus. Artinya batu karang yang teguh. Di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Disitulah ide Tuhan untuk gereja akan berdiri di muka bumi dan orang percaya akan berkumpul. Tapi orang percaya berkumpul di gereja, panggilannya bukan untuk kumpul-kumpul. Panggilannya bukan untuk sekedar komitmen. Not only commitment there, but there must be a commission. Panggilan kita bukan cuman komitmen, tapi ada pengutusan, yaitu menjadi saksi. Kita lihat Lukas pasal yang kelima, 1 sampai 11. Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai 11. Saya bacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita bacanya bergantian, saya gak perlu, ayo kita ulangi dengan suara yang lebih baik lagi. Kita gak perlu ngulang, karena saya tahu jemaat ini semuanya antusias dan semangat. Yang setuju katakan amin. Gantian ya bacanya ya. Saya ganjil, Bapak Ibu genap, saya 1, Anda 2, 3, 4, bergantian sampai ke 11. Saya bacakan Lukas pasal yang kelima. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam.
Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk jemaat yang begitu interaktif. Yang harusnya bukan bagian saya baca. Tapi di bagian yang begitu penting tiba-tiba kita baca sama-sama. Berikan tepuk tangan buat jemaat yang begitu inisiatif. Wah, saya jadi semangat ini. Kita lihat ya, ayat kunci yang sering dipakai dari pasal kelima ini adalah perkataan Yesus waktu memanggil Petrus. Yesus bilang begini, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Itu adalah sebuah ayat kunci yang orang tahu. Di mana kata menjala manusia itu dimulai. Ya dimulai dari waktu Tuhan Yesus manggil Petrus. Kamu tidak lagi menjala ikan, tapi kamu akan menjadi penjala manusia. Kamu akan bersaksi, bergabung dengan misinya Tuhan Yesus. Bersaksi dan memberitakan Injil. Waktu Tuhan Yesus panggil Petrus ini untuk menjadi penjala manusia. Background ceritanya seperti apa? Tadi kita lihat begitu banyak orang mengerumuni Yesus di sebuah pantai danau Genesaret. Kemudian Tuhan Yesus melihat ada perahu. Disitulah Simon Petrus itu lagi berberes. Dan Tuhan Yesus naik ke atas perahu mereka. Boleh sama-sama katakan naik ke atas perahu? Naik ke atas perahu itu melambangkan Tuhan Yesus itu mau masuk ke kehidupannya kita. Perahu buat Simon Petrus itu adalah kehidupannya dia. Itu adalah mata pencahariannya dia. Itu adalah tempat di mana dia mayoritas waktunya dia luangkan di atas perahu itu. Dan Tuhan Yesus menghampiri perahu itu dan naik ke atas perahu itu. Bapak Ibu, suatu Tuhan mau memakai kita, Tuhan gak nunggu kita jadi orang lain. Bahkan Tuhan gak nunggu kita sempurna. Tuhan gak punya kayak kriteria kalau mau dipakai Tuhan itu harus ini dulu, itu dulu, ini dulu. Tapi detik di mana kita percaya dan menerima Injil, menerima Yesus sebagai juru selamat, Tuhan mau memakai kita. Asalkan kita izinkan dia naik ke perahunya kita, Bapak Ibu. Yesus naik ke perahunya dan dari sanalah dia berbicara kepada orang banyak. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu duduk dan mengajar orang banyak. Masa sih si Simon waktu Petrus datang dan naik ke perahunya, Simon Petrus itu gak kenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada orang yang dia gak kenal naik ke atas perahunya. Simon Petrus bilang begini gak? Hei, ngapain naik ke perahu saya? Saya udah selesai, udah semalaman saya tangkap ikan, udah selesai. Terus disuruh tolak lebih jauh, terus mengajar. Tapi Petrus diam aja. Dan dia tolak perahunya lebih jauh. Kemudian Tuhan Yesus mengajar dari sana. Cara paling gampang untuk Tuhan memakai hidup kita adalah bikinlah hidup kita itu gampang dipakai. Persiapkan diri kita itu gak susah dipakai sama Tuhan. Gak susah diajar. Tapi perahu kita yang adalah kehidupan kita, welcome dan terbuka Tuhan untuk campur tangan sama pekerjaan kita. Perahu itu juga berbicara soal pekerjaan. Kehidupan kita tuh banyak areanya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Tuhan itu dibatas-batasi hanya area tertentu boleh ikut-ikutan, tapi area tertentu nggak boleh ikut-ikutan? Perahu ini adalah kehidupan kita yang mencakup semua area. Apakah kita welcome Tuhan di dalam pekerjaan kita? Apakah kita welcome Tuhan di dalam hubungan pernikahan kita?
Apakah kita welcome Tuhan di dalam keputusan-keputusan yang kita ambil untuk anak-anak kita. Itulah membuktikan Tuhan ada di perahu kita apa enggak. Kalau bukan Tuhan yang naik ke perahu kita. Nah ini menarik ini. Kalau bukan Tuhan yang naik ke perahu kita, siapa yang kita izinkan untuk naik ke perahu kita? Karena selain daripada Tuhan tidak ada yang baik yang menghinggapi pikiran kita. Bahkan orang yang seharusnya paling kita takuti, kadang itu bukan setan. Musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, asumsi diri kita sendiri. Ya apa iya? Siapa yang kita izinkan untuk naik ke perahu kita? Baiklah kita pastikan yang kita izinkan naik ke perahu dan kehidupan kita itu adalah Tuhan Yesus. Bukan yang lain, bahkan bukan diri kita sendiri. Simon menolaknya lebih jauh dan kemudian sesudah Tuhan Yesus selesai berbicara, ya. Tuhan Yesus bilang sama Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kemudian Petrus yang adalah profesi nelayan. Pada hari itu baru berjumpa sama seseorang yang dia tidak kenal. Dan jelasnya dia tahu karena di wilayah itu sesama nelayan itu saling kenal. Bukan kota besar. Jadi mereka tahu ya kalau sama-sama profesi nelayan. Apalagi kalau nelayan mereka kan sama-sama membahas cuaca. Kapan waktu baiknya menebar jala. Jadi selain daripada dia ini profesional. Yang kedua yang ngajak berbicara di mana adalah Tuhan Yesus. Itu bukan nelayan, bukan profesional. Dan menyuruh dia melakukan sesuatu tuh yang menurut nelayan tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena nelayan menebarkan jala itu di malam hari. Dan dia baru selesai menebarkan nggak dapat apa-apa. Nelayan yang mengerti cuaca, nelayan yang mengerti ikan lagi berkumpul di waktu kapan. Semuanya itu nggak masuk ke logikanya nelayan untuk tebar jala di waktu yang Tuhan Yesus bilang. Dan dia bisa bilang begini, aduh Tuhan saya ini baru habis beresin jala. Beresin jala itu repot loh Bapak Ibu. Karena kenapa? Mereka bukan cuman lipat-lipat jala. Karena jala yang udah ditebar, mereka harus bersihkan dari ikan gak ketangkap. Biasanya kalau ditarik yang ketangkap apa? Tumbuh-tumbuhan yang lain. Yang nantinya malah mengotori jala. Dan dia harus bersihkan semuanya itu. Baru selesai. Tuhan Yesus bilang, tolak lagi. Tebarkan lagi. Waktu dia bilang, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami gak dapat menangkap apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Setelah dia melihat Tuhan Yesus naik ke perahunya dan mengajar. Dia bilang guru. Dia belum bilang Tuhan adalah Tuhan. Dia belum mengakui Yesus adalah Tuhan. Tapi orang yang mau diajar ini setelah melihat Tuhan Yesus mengajari orang banyak. Dia bilang guru, jika engkau yang mengatakannya, aku akan melakukannya. Dia gak berbantah-bantah. Ada satu halangan yang membuat kita itu gak bisa dipakai Tuhan. Yaitu kita tuh suka pakai logika kita. Kita suka pakai pengalaman kita. Saya lebih tahulah sama pekerjaan saya. Zaman ini, dunia sekarang ini, mana bisa lempeng-lempeng melakukan sesuai dengan firman. Kapan suksesnya? Kalau cuman melakukan apa yang dikatakan firman dan harus mempertahankan integritas, wah udah ditikung orang banyak, gak ada kesempatan buat anak Tuhan. Kata siapa Bapak Ibu? Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Dan logika manusia tidak pernah mengalahkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah diselami. Dan Petrus memilih untuk gak debat. Petrus memilih untuk gak memakai logikanya. Walaupun dia profesional nelayan, dia gak bantah-bantahan.
Orang seperti inilah yang bisa dipakai Tuhan. Dan dia bilang, guru, kalau engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkannya. Dan kita lihat ya, waktu dia tebarkan apa yang terjadi. Jalannya hampir koyak dan dia menangkap sejumlah ikan yang dia harus panggil teman-temannya. Sudah perahu dia terisi, perahu temannya terisi, penuh. Dan tadi katanya apa? Hampir tenggelam. Wow. Ini membuat kita berpikir. Waktu Tuhan bilang, kamu akan menjadi penjala manusia. Ya, kamu akan menjadi saksi gitu ya. Petrus itu nggak dengar kata-kata itu dulu. Ya, nggak dengar pemakaian Tuhan dulu, baru melangkah. Tapi dia melangkah dulu, baru melihat pemakaian Tuhan. Bapak Ibu paham maksud saya? Dia gak melihat mujizat itu dulu. Tapi dia melangkah dulu, dia melakukan dulu. Barulah kemudian mujizat terjadi. Demikian juga kalau kita dipanggil Tuhan untuk bersaksi bagi Kristus dan gerejanya. Dan itu adalah panggilan orang percaya. Bapak Ibu jangan kita bilang, nanti kalau udah mujizat terjadi dan doa saya udah terjawab, saya akan bersaksi. Tapi bukan berarti kesaksian palsu. Bukan berarti kesaksian, oh kan katanya beriman, saya bersaksi saya sembuh. Harus dicek dokter dulu. Tapi ya Bapak Ibu, kesaksian itu gak nunggu mujizat. Karena kita diselamatkan itu aja udah mujizat. Itu cukup memberikan alasan untuk kita bersaksi. Dan percayalah, waktu kita mau melangkah dan taat saja. Dan mengadopsi satu panggilan ini. Satu panggilan ini. Yaitu menjadi saksi bagi Kristus dan gerejanya. Dan menceritakan keajaiban bagaimana karya di atas kayu salib menyelamatkan seluruh umat manusia. Cukup berita dan Injil itu diberitakan. Anda akan melihat. Saya bukan mengiming-imingkan, tapi saya tahu Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang adil dan setia. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Yang terus percaya dan menjadi alat bersaksi bagi kemuliaan namanya. Mujizat pasti akan mengikuti. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sehingga janganlah tahan diri kita, menahan-nahan langkah kita untuk melayani. Menahan-nahan langkah kita untuk bersaksi di dalam perkumpulan. Menahan-nahan diri kita untuk memberitakan Injil. Karena kita punya segudang alasan menurut versi kita. Kita punya segudang alasan menurut logika kita. Belumlah, nantilah kalau saya udah bebas dari masalah ini. Nantilah kalau saya udah lebih settle. Nantilah kalau mujizat terjadi. Tapi berbeda dengan Petrus. Berbeda dengan Petrus. Dia tidak berdebat dengan Tuhan. Tapi dia mengatakan, tetapi guru karena engkau yang mengatakannya, aku akan bertolak dan menebarkan jala. Dan disitulah kita lihat mujizat terjadi. Apalagi yang bisa kita lihat dari sini? Selain daripada Tuhan memulai dari apa yang kita miliki, dari pekerjaan kita, area kehidupan kita, perahu kita. Selain daripada itu, kita juga melihat Tuhan memanggil orang yang mau bergerak. Tuhan memanggil dan memakai orang yang mau terus bergerak. Coba kita lihat dan ingat-ingat bagaimana Tuhan memanggil Musa, Tuhan memanggil Saul, Tuhan memanggil Gideon, Tuhan memanggil Amos. Saul sedang mencari keledai ayahnya. Daud sedang memelihara domba ayahnya. Amos sedang bertani di Tekoa. Saul yang belum menjadi Paulus sedang di dalam perjalanan. Orang yang terus bergerak. Orang yang gak tinggal diam dan menyerah. Orang yang terus bergerak. Tuhan panggil mereka untuk bersama-sama bekerja. Melakukan apa yang Tuhan, apa yang ada di dalam isi hati Tuhan. Sewaktu Anda dengar amanat agung. Pergilah dan jadikanlah bangsa muridku. Dan baptislah mereka
di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka segala yang telah kuajarkan kepadamu. Mungkin kita berpikir ya, oh itu adalah perintah untuk orang percaya mengabarkan Injil di perjanjian baru. Oh Bapak Ibu, itu bukan misi perjanjian baru, bukan. Misi yang ada di hati Tuhan itu sudah ada sejak perjanjian lama. Ini bukan misi perjanjian baru. Apalagi Bapak Ibu, Anda berpikir misi adalah toppingannya gereja. Tahu ya topping ya? Kayak kalau kita beli minum topping jelly, kita beli pizza topping keju. Pengen nambah apa lagi topping? Misi dan bersaksi itu bukan topping. Itu bukan tambahan. Itu bukan program yang di-plug in. Bukan Bapak Ibu. Tapi dari dulu Bapak Ibu bisa sama-sama kita perhatikan. Dan mari sama-sama kita dengarkan. Misi ada di dalam hati Allah Bapa sejak manusia jatuh dalam dosa. Allah Bapa sudah merencanakan misi keselamatan ini sejak manusia jatuh dalam dosa. Sudah ada di dalam hatinya Bapa. Karena nubuatan tentang kedatangan Yesus sudah ada sejak perjanjian lama, benar ya? Sudah dinubuatkan dari Mazmur, dari Yesaya, sudah dinubuatkan. Dan sungguh yang dinubuatkan itu terjadi dan digenapi. Akhirnya Tuhan Yesus lahir ke muka bumi dan digenapilah misi itu. Jadi boleh dikatakan misi agung ini sudah ada sejak Tuhan Yesus dengan Allah Bapa dan Roh Kudus ada di atas surga dan merancangkan grand plan ini. Lalu pergilah dan jadikanlah bangsa muridku dan panggilan untuk gereja-gereja mengabarkan Injil. Apakah itu sebuah topping? Apakah itu sebuah program? Itu pemikiran dan perspektif yang salah. Karena misi itu sudah ada sebelum kita lahir. Karena misi itu adalah hati Bapa. Sehingga kalau gereja melakukan misi, bukan gereja mengadakan program, tapi gereja bergabung kepada apa yang Allah sudah lakukan dari zaman dulu. Gereja itu bergabung di dalam arusnya kerajaan surga. Dan sudah seharusnya jemaat dan umat Tuhan juga ada di dalam misi itu. Yang percaya katakan amin. Yang bermisi itu bukan cuma pendeta Bapak Ibu. Yang bermisi itu bukan cuma pemimpin-pemimpin pelayanan. Yang bermisi itu bukan orang yang punya panggilan jadi full time. Enggak. Tapi yang bermisi itu adalah setiap orang percaya. Untuk bergabung di dalam arus kerajaan Allah yang sudah ada dan dirancangkan oleh Allah Bapa sejak dulu. Jadi misi itu bukan program gereja. Misi itu bukan event. Waktu kita KKR, penjangkauan, kita CG-Fund. Sudah seharusnya CG-Fund itu sepanjang tahun Bapak Ibu. Sudah seharusnya KKR itu setiap minggu Bapak Ibu. Sudah seharusnya welcome lounge itu dipenuhi dengan ikan-ikan setiap minggu. Kalau Anda setuju katakan amin. Karena untuk itulah gereja dipanggil. Kalau enggak, untuk apa gereja hadir? Kumpul-kumpul sosial? Hanya untuk menjauhkan kita dari yang jahat? Itu sudah selesai di atas kayu salib. Bukankah Tuhan Yesus itu sudah menghapuskan dosa manusia yang mengikat kita sehingga kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi Tuhan kita adalah Yesus. Kita tidak lagi menghambakan diri kita kepada dosa. Untuk itu janganlah takut dan janganlah kalah dengan singa yang mengaum-ngaum. Gereja bukan cuma sekedar menjaga kita supaya jalan kita gak kemana-mana. Gereja bukan tempat aman supaya saya jangan masuk neraka dan tidak berdosa. Enggak. Gereja punya tujuan yang lebih besar dari itu. Dan berbahagialah Bapak Ibu kalau sampai hari ini GMS, gereja ini masih mengadopsi visi kerajaan surga. Yaitu menjadi saksi bagi Kristus dan gerejanya. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Dan
saya percaya gereja ini sampai kapanpun, gereja ini bukan gereja yang attractional. Gereja yang hanya menampilkan program-program yang menarik, yang menghibur Bapak Ibu. Saya bisa pastikan gereja ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Bersama-sama dengan hamba Tuhan kita saling doakan, saling support. Agar gereja ini fokus terus mengabarkan Injil dan memenangkan jiwa-jiwa. Tidak ada yang lain. Apapun yang kita lakukan, kita cuman bergabung sama misinya. Bapak Ibu, 2030-300 itu bukan visi manusia. Tapi itu visi yang sudah ada sejak kita belum lahir. Kita itu cuman bergabung. 1000 gereja lokal 1 juta murid. Kita itu cuman bergabung. Bahkan itu terlalu kecil. Karena Tuhan Yesus gak mati buat 1 juta murid. Tuhan Yesus itu mati untuk seluruh umat manusia sampai kedatangannya yang kedua kali. Kenapa kita mempertanyakan kenapa 1000, kenapa 300, kenapa 1 juta. Itu pun terlalu kecil Bapak Ibu. Karena pengorbanannya terlalu mahal. Dengan kita hanya kasih sebuah angka. Mari kita bergegas-gegas, berlomba-lomba menjadi saksi bagi Kristus dan gerejanya. Petrus, dia tebarkan jalannya dan di situ ada sebuah langkah ketaatan. Selain daripada yang saya katakan, Tuhan selalu memulai dari perahu kita ya. Memulai dari perahu kita, memulai dari kehidupan kita, memulai dari apa yang kita punya. Tuhan selalu mulai sekarang, gak nunggu nanti. Tuhan memanggil orang yang mau bergerak. Yang terakhir, Tuhan memakai orang yang taat. Petrus melangkah dalam ketaatan. Dia melangkah dalam ketaatan. Ada 2 ketaatan di Lukas pasal ke-5 yang tadi kita baca. 1-11 itu ada 2 ketaatan. Ketaatan yang pertama yaitu menebar jala. Ya, waktu menebar jala, Petrus lagi saya lupa bahasa bakunya, tapi saya ingat bahasa slangnya. Petrus lagi bokek. Dia lagi nggak punya penghasilan karena semalam-malaman dia nggak dapat ikan, ya. Dia gak punya penghasilan dan dia taat. Tapi ada ketaatan yang kedua. Setelah ikannya penuh dan perahunya hampir tenggelam. Dan ada pengutusan yang kedua lagi. Pengutusan yang pertama dia taat. Ya, karena dia nothing tulus. Halah, aku loh juga gak ada ikan yang mau dijual. Aku loh juga nganggur. Ya sudahlah, apa salahnya taat gitu ya. Tapi waktu dia kaya, waktu mujizat terjadi, waktu ikannya banyak hampir tenggelam. Ada pengutusan yang kedua terjadi. Pengutusan yang pertama dia taat karena waktu itu dia belum bisa apa-apa. Pengutusan yang kedua dikatakan engkau akan menjadi penjala manusia. Pengutusan kedua itu ujian dia lagi. Waktu itu dia punya pilihan. Aku punya begitu banyak ikan. Aku bisa menghasilkan begitu banyak uang. Tapi orang yang taat sekali akan terus diuji ketaatannya. Kita taat ikut Tuhan waktu kita susah. Tapi kita juga akan diuji. Apakah kita tetap taat ikut Tuhan waktu kita senang. Waktu kita gak punya pilihan. Kita cari Tuhan. Tapi waktu kita sudah punya pilihan. Masih cari Tuhan gak? Waktu kita gak berdaya. Kita mengandalkan Tuhan. Tapi waktu kita sudah punya power. Kita masih mengandalkan Tuhan gak? Apa yang Petrus lakukan? Dia tersungkur. Dia gak lupa diri. Yang awalnya dalam ketaatannya dia katakan guru. Dia katakan guru. Tapi ketaatan kedua waktu dia diuji. Ketaatan kita sewaktu diuji dan kita taat. Kita semakin mengenal Tuhan. Kalau kita taat, kita semakin mengerti siapa juru selamat kita. Semakin rasa aman kita tuh gak kepada hal-hal harta duniawi. Sementara yang sekejap aja hilang. Rasa aman kita itu di dalam Tuhan. Pertama, Petrus memanggil Yesus guru. Tapi kemudian setelah dia ketaatan 2 kali. Dia katakan, Tuhan pergilah daripadaku. Karena aku ini orang berdosa. Yang pertamanya dia melihat Tuhan Yesus hanya guru,
Oh, pengajaran baik. Kristen pengajarannya baik. Tapi ketaatan membuat orang melihat Kristen bukanlah agama, tapi hubungan Tuhan. Tuhan. Dari yang dia bilang guru, tapi kemudian dia katakan Tuhan, dan dia tersungkur. Aku ini orang berdosa, menjauhlah daripadaku. Dan detik Petrus mengakui Yesus adalah Tuhan. Harta, kuasa, jabatan tidak lagi menjadi segala sesuatu dalam kehidupannya. Dia tinggalkan perahunya, dia tinggalkan ikannya. Yang jala-jala itu menangkapnya hampir sobek dan memenuhi perahu dia. Sampai perahu teman dia. Itu semua dia tinggalkan dan dia bergabung. Dia bergabung bersama dengan Tuhan Yesus. Bersama dengan Yakobus anak Zebedeus. Mereka bersama-sama bergabung bersama dengan Tuhan Yesus menjadi penjala manusia. Itulah kisah seorang Petrus. Bagaimana hidup dia kemudian hari dipakai menjadi bapa gereja. Hidup dia dipakai di dalam tangan Tuhan dan dipakai begitu besarnya. Dimulai dari langkah-langkah menerima Tuhan Yesus di perahunya. Kemudian dia adalah orang yang mau bergerak dan dia adalah orang yang taat. Bapak Ibu, Tuhan gak meminta kita banyak. Maukah kita dipakai Tuhan dengan mengiyakan, dengan mau menjadi saksi bagi Kristus dan gerejanya. Kalau Anda mau, mari kita sama-sama bangkit berdiri.